Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Agung Wahyono dari Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 10 November. Saat ini, saya terafiliasi dengan Laboratorium Material Fungsional Maju dalam rumpun mata kuliah Rekayasa Bahan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menunjukkan pembelajaran mata kuliah Fisika Kuantum untuk mahasiswa Departemen Teknik Fisika. Pada proses pembelajaran mata kuliah Fisika Kuantum akan disampaikan kuliah dalam bentuk ceramah, serta diskusi dan tanya jawab, serta demonstrasi tentang nanopartikel sebagai bentuk visualisasi partikel dalam kotak. Khususnya pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang penyelesaian persamaan Schrödinger dan aplikasinya pada spektroskopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah Fisika Kuantum. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan Schrödinger. Nah, sebelum kita memulai masuk di perkuliahan hari ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa mata kuliah Fisika Kuantum ini bertujuan agar Anda mampu menerapkan pengetahuan matematika, fisika, dan kerekayasaan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan nomor 4. Adapun capaian pembelajaran lulusan nomor 4 ini apabila di breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, maka Anda diharapkan menguasai 3 kompetensi ini, yaitu yang pertama mampu memahami eksperimen fisika yang mendukung berkembangnya teori kuantum. Kemudian yang kedua yaitu mampu memahami dan menerapkan formulasi fisika kuantum berdasarkan persamaan Schrödinger pada fenomena-fenomena fisika dan kerekayasaan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, serta mampu menerapkan konsep fisika kuantum pada teknik karakterisasi material. Secara khusus pertemuan kita pada siang hari ini akan membahas 3 aspek. Yang pertama, bagaimana menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk partikel bebas dan partikel dalam kotak. Yang kedua adalah untuk memahami bagaimana visualisasi partikel dalam kotak sebagai quantum confined material atau material yang dikekang secara kuantum. Dan yang ketiga yaitu untuk memahami secara makroskopik prinsip dasar spektroskopi. Oke. Masih ingatkah saudara-saudara tentang persamaan Schrödinger ini? Bahwa dalam satu dimensi, persamaan Schrödinger dinyatakan sebagai min h bar kuadrat per 2m do 2 cx per 2x kuadrat ditambah vx dikali cx sama dengan e kali cx, di mana v adalah energi potensial, e adalah energi total, dan cx adalah persamaan gelombang Schrödinger. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 ini? Maka secara umum kita bisa gunakan pendekatan bahwa solusi umum dari persamaan gelombang ini adalah Cx sama dengan A dikali fungsi gelombang pertama ditambah B dikali fungsi gelombang kedua, di mana A dan B dapat ditentukan apabila kita men-set kondisi batas dari Cx dan C aksen X. Ingat, kalau Cx adalah fungsi gelombang, fungsi posisi, maka C aksen X turunan dari X adalah fungsi kecepatan. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah kita dihadapkan pada 2 kondisi. 1, partikel bebas, 2, partikel dalam kotak. Oke. Bagaimana kalau partikel bebas? Kita punya sumbu Y sebagai energi total, sumbu X adalah posisinya. Kalau partikel itu bebas, maka tidak ada potensial penghalang, sehingga partikel bebas bergerak kemana saja karena tidak ada energi pembatas. Maka bagaimana solusi Schrödinger-nya? Dari persamaan Schrödinger 1 dimensi ini, kita definisikan bahwa energi potensialnya sama dengan 0. Kalau energi potensialnya ini sama dengan 0, maka suku kedua bisa diabaikan. Sehingga persamaannya menjadi sederhana seperti ini, ya. Min h bar kuadrat per 2m do 2 cx per 2x kuadrat sama dengan e kali cx. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mencari cx-nya?
Maka persamaan ini saya ubah menjadi seperti persamaan gelombang ketika Anda punya fenomena gelombang, bahwa dou 2 Cx per dou x kuadrat sama dengan min k kuadrat Cx. Kalau kita analogikan dengan persamaan gelombang, maka penyelesaiannya adalah Cx sama dengan A cos Kx plus B sin Kx. Kalau dalam sistem pegas massa waktu kita baca fenomena gelombang, maka solusinya adalah A cos Kx saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan bentuk energinya? Kita mensimplifikasi E, H bar, dan M menjadi bentuk K. Nah, maka kita gunakan relasi bahwa K kuadrat dari persamaan itu adalah sama dengan 2M E per H bar kuadrat. Sementara dari hukum atau hipotesis de Broglie, panjang gelombang dari sebuah material adalah konstanta Planck dibagi momentumnya. Sehingga didapatkan relasi bahwa energi itu besarnya sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M atau sama dengan momentum kuadrat dibagi 2M. Nah, lantas bagaimana kalau sekarang kita berpindah pada partikel dalam kotak? Di dalam partikel dalam kotak di sini dibatasi oleh space atau ruang antara 0 dan A. Kurang dari 0 ada potensial penghalang yang sangat tinggi sehingga partikel tidak mungkin ke sana. Lebih dari A, partikel juga tidak bisa lewat batas A karena ada potensial penghalang yang tak berhingga. Nah, maka bagaimana penyelesaian Schrödinger atas kondisi ini? Maka ada dua area. Area antara 0 dan A dan area bukan 0 dan bukan A, atau kurang dari 0 dan lebih dari A. Nah, solusi untuk 0 dan A itu sebetulnya sama dengan partikel bebas. Namun untuk kondisi kurang dari 0 dan lebih dari A, maka kita perlu penyelesaian lebih lanjut. Sehingga di sini disebutkan bahwa partikel tidak dapat bergerak ketika potensialnya tak berhingga, yaitu di mana X kurang dari 0 dan X lebih dari A, sehingga tidak ada gelombang di area tersebut. C persamaan gelombangnya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan area 0 sampai A? Maka berlaku rumus yang sama seperti partikel bebas. Lantas, apa bedanya partikel bebas dan partikel dalam kotak? Kita tadi sepakat bahwa solusi partikel bebas adalah Cx sama dengan A cos Kx plus B sin Kx. Ya. Kalau partikel bebas tadi kan betul-betul bebas. Nah, sekarang coba kita lihat batasan untuk partikel dalam kotak. Ya. Diketahui bahwa C pada saat X sama dengan 0 nilainya 0. Pada saat C sama dengan A nilainya juga 0. Tapi dia ada nilainya di antara 0 dan A. Masukkan nilai X sama dengan 0, maka diperoleh A cos 0 plus B sin 0 sama dengan 0. Ketemu A-nya sama dengan 0. Kalau saya masukkan X sama dengan A, maka hasilnya B sin KA sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada dua perkalian B dikali sin KA sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan, B-nya yang 0 atau sin KA-nya yang 0. Mana yang memungkinkan? Sin KA-nya. Kenapa? Kalau B-nya kita nolkan, maka tidak ada amplitudo gelombang. Artinya apa? Tidak ada gelombang itu sendiri. Padahal gelombangnya ada, ya, tapi perilakunya yang berubah-ubah, sehingga yang disamakan dengan 0 adalah sin KA-nya. Kapan sin bernilai 0? Ketika nilainya 0, 180, 360, dan seterusnya. Jadi kelipatan pi radian, betul? Oke. Sehingga sin KA sama dengan 0
maka Ka adalah kelipatan N dari pi radian. Sehingga berapa K? K itu apa? Bilangan gelombang, yaitu sama dengan N pi per A. Dengan demikian, solusi partikel dalam kotak yang tadi Cx sama dengan A cos Kx plus B sin Kx adalah B sin Kx. Betul ya? Sehingga solusinya adalah B sin Kk adalah N pi per A dikalikan dengan X. Dengan N-nya boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Kalau di skala makroskopis kita mengetahui bahwa potensial ini dipengaruhi karena ketinggian dan sebagainya. Nah, kalau dalam skala kuantum, bagaimana Bapak bisa mendefinisikan potensial ini sehingga tidak terbentuk gelombang di sebelum nol maupun setelahnya? Oke, good. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang dimaksud potensial penghalang dalam hal ini adalah perpindahan area. Sama ya, ketika Anda ada di gedung tinggi, berpindah posisi, ya, maka ada perbedaan potensial. Potensial itu selalu diukur terhadap reference atau pembanding. Misal, pembandingnya apa? Tanah. Maka ketika ada di ketinggian tertentu, maka potensialnya terhadap tanah. Itu ya. Nah, sama dengan ini. Ketika partikel dalam hal ini, kalau dalam skala mikro ya adalah elektron, bisa berpindah area atau volume, maka volume yang membatasi pergerakan partikel atau elektron itu adalah batas potensial bebasnya. Kalau sudah pindah area, maka ada potensial penghalangnya. Sama seperti kalau kita bicara agak sedikit makro, ya, kalau kita bayangkan bahwa ada logam terdiri atas butir-butir logam, maka batas butir itu adalah salah satu bentuk penghalang untuk elektron bermigrasi. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada saat kita membahas efek pengendangan kuantum. Mari kita lanjutkan bagaimana karakteristik energi dilihat dari ukuran partikel atau ukuran kotak yang melingkupi partikel. Nah, tadi kita bahas bahwa ada sebuah kotak dengan lebar 0 sampai A. Maka pertanyaannya, bagaimanakah tingkat energi potensial di dalam kotak? Nah, maka di awal persamaan yang kita jelaskan tadi didefinisikan bahwa E itu adalah sama dengan A bar kuadrat K kuadrat per 2M. Kalau K tadi saya substitusikan K adalah N pi per A, maka solusinya E pada tingkat ke N berlaku akhirnya adalah N kuadrat dikali H kuadrat. H adalah tetapan Planck dibagi 8 M kali A kuadrat. Dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa oh ternyata energi itu berbanding terbalik dengan massa, berbanding kuadrat terbalik dengan bar kotak, ya, dan berbanding lurus dengan kuadrat tingkat energinya. Sehingga dengan demikian kita bisa lihat bagaimana garis-garis energi ini berubah terhadap E pada tingkat energi pertama. Kalau E pada tingkat energi pertama besarnya adalah H kuadrat dibagi 8 MA kuadrat. Tingkat kedua menjadi 4 kalinya, ketiga menjadi 9 kalinya, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita catat tadi adalah semakin kecil kotak dari partikel, maka tingkat energinya semakin besar. Nah, dari pernyataan ini sebetulnya ada kesimpulan yang bisa diambil dari kasus penyelesaian partikel dalam kotak, yaitu bahwa energi dari sebuah partikel itu dapat dikuantifikasi.
Yang kedua, state atau posisi itu direpresentasikan dengan bilangan kuantum n. Jadi n yang tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kalau kita kilas balik ke fisika atau kimia SMA adalah bilangan kuantum utama. Di mana Cx atau wave function persamaan gelombang yaitu berbentuk sinusoidal ya, dengan jumlah node atau simpul yang semakin banyak pada tingkat energi yang lebih tinggi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, sekarang kalau tadi kita membahas persamaan matematis macam-macam ya, partikel dalam kotak. Sebetulnya bentuk realnya seperti apa? Kita bisa lihat contohnya di sini. Ini adalah sebuah larutan berisi nanopartikel. Ya. Kalau dalam cahaya tampak, ya, maka dia berwarna kuning sampai merah. Begitu saya matikan lampu, saya beri sinar UV, ya, maka nanopartikel tadi mengemisikan cahaya berwarna ungu, biru, hijau sampai ke kuning. Nah, kalau kita melihat spektrum cahaya, ya, maka kita bisa lihat energi cahaya biru itu jauh lebih besar dibandingkan energi cahaya kuning. Ya, perlu kita ingat bahwa energi foton E itu sama dengan H dikali C per lambda. Semakin kecil panjang gelombangnya, maka energinya semakin besar. Sehingga panjang gelombang UV di bawah 400 itu energinya besar. Semakin ke kanan, semakin kecil. Ya. Berdasarkan konsep partikel dalam kotak yang kita pelajari tadi, ya, kalau energinya besar, maka kotaknya semakin kecil. Ya, perlu diingat kalau energinya semakin besar, kotaknya semakin kecil. Sebaliknya energinya semakin kecil, kotaknya semakin besar. Artinya apa? Oh, berarti nanopartikel yang mengemisikan cahaya biru ukurannya lebih kecil dibandingkan nanopartikel yang mengemisikan warna kuning. Oke. Kita coba melihat salah satu contoh material yang kami siapkan, ya, yaitu material karbon dot. Apa itu material karbon dot? Material karbon yang punya ukuran dalam rentang seharusnya ya 5 sampai 20 nanometer. Dia disebut dot apabila ukuran diameter partikelnya itu 2 sampai 3 kali diameter exciton Bohr. Nah, kita bisa cari nanti di literatur ya, berapa diameter exciton Bohr-nya karbon atau misalkan nanopartikel yang lain. Dalam hal ini, contoh yang Anda lihat di slide adalah kadmium selenide. Nah, tapi apakah kita bisa membuat nanopartikel atau dot partikel yang bisa diatur emisinya? Oke. Kita bisa lihat ya 3 larutan yang warnanya relatif sama, betul ya? Kekuningan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya beri sinar UV sama seperti di contoh yang ada di slide? Apakah kita bisa mendapatkan karbon dot yang ukurannya berbeda? Oke, supaya terlihat jelas, saya matikan sebentar. Oke, kita bisa lihat di sini ya, ada 3 warna karbon dot. Di sebelah kiri berwarna biru, ya, tengah merah, di sebelah kanan saya warnanya hijau. Kalau boleh saya urutkan, maka ini merah, ini hijau, ini biru. Dengan demikian kita bisa simpulkan
yang mengemisikan warna biru ukurannya lebih kecil. Hijau lebih besar, merah yang paling besar. Nah, pertanyaannya, kalau kita mempunyai 3 ukuran yang berbeda, apa dampaknya? Ada yang bisa mencoba menebak? Semakin kecil ukuran partikel, maka kira-kira apa yang menjadi berubah dari sifat nanopartikel, atau apa karakteristik material yang berubah kalau ukurannya semakin kecil? Ya, Luas permukaannya jadi semakin luas permukaannya semakin besar. Oleh karena itu, mengapa teknologi perekayasaan nanomaterial itu berlomba-lomba untuk mengecilkan ukuran nanopartikelnya adalah untuk mendapatkan luas area yang paling besar. Dengan demikian, nanopartikel dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi, sebagai contoh untuk katalis atau untuk adsorben dan lain-lain. Nah, oke. Jadi yang kita bahas tadi adalah bentuk dari quantum dot. Quantum dot itu bisa menjadi sebuah analogi partikel dalam kotak yang ukurannya A. Jadi A itu adalah diameter dari dot. Semakin kecil dotnya, maka semakin besar energinya, emisinya menjadi semakin biru. Sehingga di sini dijelaskan, contohnya cadmium selenide yang tadi berwarna kuning itu punya bond excitation radius sekitar 56 angstrom. Jadi kalau cadmium selenide-nya itu punya ukuran sekitar 112 angstrom atau 11,2 nanometer dalam jari-jarinya, ya, maka dia bisa masuk ke quantum dot dengan efek pengekangan kuantum yang sangat besar. Jadi apa yang mempengaruhi? Apa yang dipengaruhi oleh efek pengekangan kuantum? Adalah sifat elektrik dari nanopartikelnya. Mengapa? Karena elektronnya akan berperilaku agak sedikit berbeda karena space-nya kecil, ya. Tapi kalau dibesarkan lagi, maka elektronnya lebih bebas atau bebas berelaksasi. Jadi kalau kita membawa partikel dalam ukuran yang jauh lebih kecil, maka sifat elektriknya atau sifat optiknya akan jauh berbeda dibandingkan dalam ukuran nano. Jadi sekali lagi, kalau kita mendefinisikan apa itu quantum dot, adalah material nano yang punya struktur 3 dimensi atau bahkan 0 dimensi, ya, tapi punya efek penekanan kuantum. Jadi bagaimana cara mengontrol sifat optiknya atau sifat elektriknya itu dari mengontrol ukuran nanopartikel. Di sini digambarkan kalau besar emisinya merah, kalau lebih kecil emisinya menjadi hijau. Nah, jadi di sini digambarkan, nah, kalau kita berpindah dari yang warnanya emisinya biru sampai yang tidak mengemisikan, maka kita mengubah ukuran nanopartikelnya dari yang sangat kecil sampai menjadi besar. Ya. Nah, bagaimana kuantifikasi tingkat energinya? Nanti Anda bisa menggunakan namanya spektroskopi optik. Ya, nanti akan dijelaskan sedikit tentang spektroskopi optik, bagaimana kita menggunakan spektrum absorbansi contohnya untuk melihat bagaimana tingkat energi dari nanomaterial A. Nah, sebagai pengantar untuk penutup sesi pertama pada siang hari ini, kita coba lihat bahwa efek pengekangan kuantum itu bisa terjadi kalau materialnya bisa dalam bentuk 0 dimensi quantum dot, 1 dimensi atau quantum wire, atau 2 dimensi quantum well. Seperti apa? Grafin, pernah lihat, ya? Grafin adalah salah satu bentuk lembaran karbon, sehingga dia bisa dinyatakan sebagai
quantum web atau 3D bulk yang ukurannya agak sedikit lebih besar. Nah, kalau ukuran partikelnya itu 3 sampai 10 kali Bohr diameter, maka dia masuk ke weak confinement. Tapi kalau kurang dari atau sampai dengan 3 ya, Bohr diameter, maka dia masuk ke strong confinement. Nah, contoh ya, kita bikin quiz kecil-kecilan. Anda masih ingat bahwa nanopartikel yang Anda gunakan pada sunscreen Anda itu terdiri dari ZNO atau TiO2. Ada nggak di sini ZNO? Nggak ada. TiO2? Nggak ada. Oke. Kalau misalkan ZnSe itu punya ukuran Bohr diameter yang mirip dengan ZNO, kira-kira supaya nanopartikel yang Anda gunakan di sunscreen Anda punya efek quantum confinement dan luas permukaan yang besar, maka Anda harus bikin atau mensintesis ZNO dengan ukuran berapa? Kira-kira? Ingat tadi berapa supaya dia punya strong quantum confinement? 2 kali Bohr diameter. Jadi berapa? 168 angstrom. 168 angstrom itu artinya berapa nanometer? 16,8 nanometer. Ya, jadi sehingga kalau Anda bisa produksi ZNO ya sekitar 16 sampai 20 nanometer ukuran kristalnya, maka dia sudah punya quantum confinement yang kuat. Ya. Oke. Nah, itu terakhir dari penjelasan tentang quantum dot. Nah, bagian akhir dari sesi kali ini adalah kita melihat bagaimana tadi ya ukuran partikel bisa diterjemahkan dalam sebuah spektrum. Ya, kita bisa lihat ini adalah bentuk spektrum absorpsi. Jadi adalah spektrum cahaya yang diserap oleh nanopartikel. Nah, sehingga di sini bisa dilihat kalau ukurannya kecil, maka energinya semakin besar. Berarti kira-kira yang mana yang biru, yang mana yang merah? Biru yang di sebelah kiri Anda, ya, yang merah di sebelah kanan Anda. Jadi cukup sederhana ya. Semakin ke kiri spektrum serapannya, maka dia merepresentasikan ukuran partikel yang lebih kecil. Semakin ke kanan ukuran partikel, maka dia merepresentasikan ukuran partikel yang lebih besar. Oke, baik, kita break dulu. Kita akan lanjut lagi dengan sesi tentang evaluasi data spektrum absorbansi untuk mengevaluasi tingkat energi nanomaterial.